Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم ربنا يسر لنا جميع أمورنا واشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih mempelajari hadis-hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an. Sudah sampai pada hadis nomor 3235. Dan ini masih membahas atau menafsirkan tentang surat Az-Zumar ya. Surat Shad masihan. Surat Shad hadis 3235. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bisa telah tertahan anna dari kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin, pada suatu pagi, min salati subhi, tertahan dari salat subuh. Jadi maksudnya tidak segera muncul ke masjid. Hatta sehingga kitna, kami nyaris, natara'a, kami melihat, aina syamsi, matanya matahari. Jadi sudah hampir terbit matahari. Fa kharaja, maka beliau keluar syari'an, dengan cepat. Fathuwiba, lalu diqamati bis salati, terhadap salat. Fa shalla, lalu salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tajawwaza, dan beliau itu mempercepat fi salatihi, di dalam salat beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh sesekali kita itu mempercepat salat apabila ada suatu sebab. Nah, di sini sebabnya adalah karena waktu subuh sudah hampir habis. Anggaplah jam 6 itu sudah terbit matahari, nah ini jam 6 kurang 10 menit, sudah hampir terbit matahari. Maka biasanya Nabi salatnya lama untuk salat subuh, ini beliau cepatkan. Termasuk juga kalau kita menjadi imam kemudian ada bayi menangis, nah, maka kita mempercepat salatnya karena bayi menangis tadi tidak ada masalah, atau karena safar dan sebagainya. Falamma, maka tatkala sallama, beliau salam, da'a bisautih, beliau itu memanggil dengan suara beliau, faqalanna, berkata kepada kami, ala masafikum, tetap di atas saf-saf kalian, kama antum, seperti posisi kalian. Artinya tidak boleh ada yang pergi dari tempat. Dan kalimat ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum asalnya makmum itu boleh untuk pergi dari tempat sebelum imam. Meskipun afdalnya imam dulu pergi, baru kemudian para makmum. Tapi bukan berarti kalau makmum pergi sebelum imam kemudian berdosa atau haram, tidak ya. Makanya para fatwa para ulama mengatakan silahkan kamu pergi tanpa izin kepada imam, enggak apa-apa, wong sudah selesai sholatnya. Tsumma fatala, kemudian beliau berbubaran atau menoleh ilaina, kepada kami. Faqala, lalu berkata, ama, ketahuilah, ini sesungguhnya aku sauhadithukum, aku akan menyampaikan hadis kepada kalian, menyampaikan berita kepada kalian, ma habasani, apa yang menahan saya, angkum, dari kalian, al-ghadata, pada pagi ini. Yaitu apa? Anni, bahwasanya saya tadi, qumtu minal lail, saya tadi bangun dari waktu malam. Fatawaddatu, lalu saya berwudu, fasallaitu, lalu saya salat, ma quddirali, sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ini menunjukkan bahwa seseorang menceritakan salat tahajudnya enggak apa-apa, Pak. Yang penting bukan untuk kesombongan atau kebanggaan. Ini Nabi ingin menceritakan apa sebabnya beliau tertahan itu. Maka beliau menyebutkan, ya, tadi malam saya tahajud. Fana'astu, lalu saya pun ngantuk, fi sholati, di dalam salat saya, fastathqaltu, maka saya pun merasa berat ngantuknya. Artinya tidak seperti biasa, ya. Biasanya salat malam fresh, ini beliau ngantuk. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul pun juga bisa ngantuk pada saat sholat, Pak. Maka kita sholat ngantuk juga nggak ada masalah. Namanya sudah waktunya lelah, waktunya tidur, karena siang mungkin belum tidur, akhirnya kita ngantuk pada waktu malam, masuk akal, normal.
Faida ternyata saya ini birobbi melihat pemeliharaku yaitu Allah tabaraka wa ta'ala yang maha berkah dan maha tinggi, melihat dalam mimpi fi ahsani surah dalam rupa yang paling bagus. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat di dunia dengan syarat hanya dalam mimpi saja. Kalau dalam kenyataan tidak mungkin, ya, hanya bisa Allah dilihat kenyataan itu di akhirat. Faqala maka Allah mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, qultu saya menjawab, labbaika, saya penuhi panggilanmu selalu, Rabbi, wahai Rabbku. Qala Allah bertanya, fima dalam hal apa? Yakhtasimu, berbeda pendapat al-mala'ul a'la, kelompok yang ada di atas yaitu para malaikat. Jadi dalam surat Shad itu ada kata-kata bil mala'il a'la il yakhtasimun. Para malaikat sedang berbeda pendapat. Nah, ditanya oleh Allah, apa perbedaan pendapatnya itu apa? Qultu saya menjawab la adri, saya tidak tahu Rabbi wahai Rabbku. Qalaha thalathan, Nabi pun atau Allah pun mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi dijawab oleh Nabi juga 3 kali. Qala fara'aituhu maka saya melihat Allah wada'a meletakkan kafahu telapak tangannya Allah baina katifayya di antara kedua tulang punggungku. Hatta wajatu sehingga saya mendapati barda ama anamilihi dinginnya jari-jari Allah baina sadyaya di antara kedua susu saya. Jadi dipegang oleh Allah di belakang, kemudian ademnya itu terasa sampai depan. Ini semuanya mimpi, Pak, nggih. Sehingga tidak harus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti yang di dalam mimpi ini tadi. Karena ini hanya apa? Dimimpikan, tidak betul-betul Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri. Sehingga kalau di sini zahirnya loh berarti Allah itu punya tangan yang bisa ditaruh di punggung, kemudian ademnya bisa sampai tembus ke dada. Bayangan kita kan berarti tangan itu seperti tangan kita. Nah, itu kan baru bayangan saja, Pak, dalam mimpi saja. Karena kita punya kaidah bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun juga. Sehingga kalau telapak tangan kita itu adalah anggota tubuh kita, kita tidak bisa mengatakan telapak tangannya Allah adalah anggota tubuhnya Allah. Nggak boleh mengatakan begitu. Karena berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal itu tidak mungkin. Fatajallali maka tampaklah kepada saya kullu syai' segala sesuatu wa araftu dan saya pun jadi tahu. Maka Allah mengatakan lagi, ya Muhammad, hai Muhammad, qultu labbaika rabbi, qala fima yahtasimul mala'ul a'la. Diulangi lagi pertanyaan yang sama dengan tadi, ya. Karena sebelumnya belum tahu, sekarang sudah tahu, maka ditanya lagi. Qultu saya bisa menjawab fil kafarat, dalam masalah kafarah, yaitu amal-amal penghapus dosa. Qala Allah bertanya, ma hunna, apa itu amal-amal penghapus dosa? Qultu saya menjawab, ada 3 amal penghapus dosa. Yang pertama adalah masyul aqdam, melangkahkan telapak kaki, berjalannya telapak kaki, ilal jamaat, kepada salat-salat jamaat. Jadi datangnya kita dari rumah menuju ke masjid untuk salat jamaah, ini menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Karena itu dari asar sampai maghrib, kalau kita punya dosa-dosa, maka kita datang ke masjid salat jamaah, dosanya dihapuskan. Karena itu marilah kita rutin 5 kali ke masjid supaya dosa kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa dari kita yang tidak punya dosa? Enggak ada, ya. Kemudian yang kedua adalah wal julusu dan duduk fil masajid di dalam masjid-masjid ba'da salawat, setelah salat-salat yaitu salat 5 waktu. Maksudnya duduk di sini adalah menunggu salat setelah salat. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita sudah sholat maghrib, kemudian menunggu sholat isya berada di masjid. Nah, itulah yang dimaksud dengan duduk di masjid setelah sholat. Maka ini bisa kita lakukan dalam sholat 5 waktu, tetapi yang paling ringan memang antara maghrib sampai isya karena waktunya cepat. Seandainya kita terapkan antara zuhur sampai asar juga bisa, Pak. Karena para salaf dulu ketika puasa, Ramadan terutama, mereka itu paling sering berada di masjid. Jadi habis zuhur tuh nggak pulang sampai asar. Nanti habis asar juga nggak pulang sampai maghrib. Nah, baru maghrib kemudian pulang untuk buka puasa. Setelah itu balik lagi ke masjid. Itu kebiasaan para salaf dulu begitu dalam rangka menjaga dirinya supaya tidak melakukan dosa-dosa karena berada di masjid biasanya tertahan dari perbuatan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah wa isbaghul wudu, menyempurnakan wudu fil makruhat, pada perkara-perkara yang tidak disukai. Yang tidak disukai maksudnya adalah ketika musim dingin. Kalau sekarang musim panas ya, nah, maka kita wudu malah senang, seger.
musim dingin juga tetap harus disempurnakan. Ini semuanya tiga-tiganya menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke masjid dihapuskan dosa, kemudian tetap berada di masjid sampai salat berikutnya dihapuskan dosa, kita berwudu pun juga dosa-dosa dihapuskan. Qala, kemudian Allah bertanya lagi, "Tsumma fima?" Kemudian dalam hal apa lagi mereka berselisih pendapat para malaikat itu? Qultu, saya menjawab, dalam masalah derajat-derajat. Dalam riwayat yang lain begitu, Pak. Kalau ini diringkas ya. Nah, sekarang derajat itu yang masuk ke dalam surga derajatnya tinggi sebabnya apa? Ada tiga sebabnya. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Jadi kalau kita punya makanan kita berikan, maka kita derajatnya tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tinggi yang pesat, yang cepat. Termasuk memberi makanan adalah nanti pada Dzulhijjah tanggal 10 kita menyembelih korban, kemudian sebagiannya kita sedekahkan, itu termasuk it'amut ta'am. Dan banyak orang yang bertanya, berapa sih haknya pengkorban dari hewan korban? Maka jawabnya adalah tidak ada batasan dari Allah dan Rasul, sehingga bebas. Yang penting konsepnya adalah semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin besar pahalanya. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua adalah bahwasanya hukumnya kita mengambil atau memakan daging korban kita itu hanya sunnah, tidak wajib. Sehingga seandainya semuanya kita sedekahkan, boleh. Tapi memang tetap lebih afdal sebagiannya kita makan karena Rasul pun juga melakukan hal yang sama, yaitu sebagiannya beliau makan. Sedekah lebih banyak, lebih baik, tetapi makan pun juga baik karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan kurban beliau. Kemudian yang kedua, walinul kalam, dan melembutkan ucapan. Nah, maka ucapan kita berusaha supaya tidak kasar atau tidak keras, terutama kepada anak dan istri kita, karena mereka yang paling sering bertemu dengan kita, maka itu juga menyebabkan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu ada seseorang WA saya mau memperbaiki diri, bagaimana caranya supaya kepada istri mungkin lebih nyaman. Nah, ini kaidahnya ini, linul kalam. Kepada istri maka linul kalam, ucapannya dilembutkan, dilunakkan. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu bil lail, salat di waktu malam, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang pada tidur. Ini juga menyebabkan derajat kita cepat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bahkan dalam hadis yang lain disebut oleh Nabi sebagai istilahnya adalah syaraful mukmin. Syaraf, kemuliaan al-mu'min, orang yang beriman itu adalah qiyamuhu bil lail, tahajudnya pada waktu malam. Artinya semakin banyak tahajudnya, semakin mulia di hadapan Allah. Semakin cepat pesat derajatnya di surga. Tapi semakin sedikit tahajudnya, ya berarti semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semakin rendah di dalam derajatnya di surga. Ini tiga ya. Satu, memberi makan makanan, ini fungsinya untuk orang lain. Kemudian melunakkan ucapan, ini juga fungsinya untuk orang lain. Adapun salat malam ini adalah fungsinya untuk diri kita sendiri. Jadi di sini digabungkan dua macam amalan. Amalan yang sifatnya untuk orang lain dan juga amalan yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Qala, kemudian Allah mengatakan, sal, mintalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain bukan mintalah, tapi kalau kamu sudah selesai salat, maka hendaklah kamu meminta. Hadisnya yang sudah lewat yang kemarin ya. Nah, sehingga silahkan dilihat hadis yang sebelumnya. Sehingga ini dalil bahwasanya setelah sholat itu kita juga disunahkan untuk membaca doa. Adapun sebagian orang berpendapat setelah sholat tidak ada doa, itu karena tidak pernah membaca hadis ini atau dia salah paham terhadap hadis ini. Karena jelas sekali, idza shallaita, jika kamu sudah selesai sholat, dalam hadis yang sebelumnya, yang atasnya itu, maka bacalah, maka setelah sholat tetap ada doa, Pak. Yang tidak ada doa itu adalah setelah salam langsung doa, itu yang enggak ada. Setelah salam itu kemudian kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita dalam salat masih ada kekurangan-kekurangan. Kemudian memuji-muji Allah, Allahumma antas salam, tasbih, tahmid, takbir. Baru setelah selesai pujian atau zikir, baru berdoa. Nah, itu yang
benarnya begitu. Tapi kalau mutlak tidak ada doa sama sekali, cuma zikir tok kemudian pergi, nah, itu tidak sesuai sunnah Nabi, tidak sesuai hadis ini. Justru kita setelah sholat disuruh berdoa. Doanya adalah apa? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta kepada engkau 6 hal. Apa saja? Yang pertama, fi'lal khairat, supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ternyata melakukan kebaikan itu harus minta sama Allah, Pak. Kalau Allah nggak kasih taufik, nggak akan bisa melakukan kebaikan. Buktinya, konon banyak orang yang tinggalnya di Mekah, tapi sampai hari ini belum haji. Kok iso? Tinggal keluar saja dari rumahnya menuju Mekah. Loh, itu kan penduduk Mekah, meskipun penduduk Mekah kan haji kan juga bayar. Betul, bayar juga, betul. Tapi kan lebih murah daripada kalau orang Indonesia yang bayar. Nah, kenapa dia itu bisa pergi-pergi ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris dan sebagainya. Tapi untuk haji kok katanya nggak punya duit itu gimana? Itu berarti karena tidak mendapatkan taufik untuk fi'lal khairat. Termasuk juga korban. Nah, ini kita juga perlu minta kepada Allah supaya bisa fi'lal khairat, melakukan kebaikan. Yang kedua adalah watarkal mungkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena kita kan dilengkapi oleh Allah dengan syahwat. Nah, sementara syahwat kita harus kita tahan. Jangan sampai kita menuruti semua syahwat yang kita inginkan, sementara diingkari atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita minta taufik kepada Allah. Yang ketiga, wahubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin itu sudah kasihan, Pak. Nah, maka hendaklah mereka dikaisihani, jangan malah ditambahi sesuatu yang menyusahkan mereka. Termasuk misalnya kalau pejabat-pejabat kemudian mematok kepada orang-orang miskin, disuruh membayar upeti bulanan misalnya atau tahunan untuk motor mereka dan untuk rumah mereka. Ini sebenarnya tidak sepantasnya begitu ya. Dalam Islam sebenarnya malah tidak ada upeti untuk umat Islam, itu enggak ada. Adanya zakat saja. Kemudian yang keempat adalah wa antaghfirali, dan supaya engkau mengampuni aku, wa tarhamani, dan merahmati aku. Ini kata-kata ini menunjukkan bahwasanya ampunan sama rahmat itu dua hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang nanti akan kita temukan satu hadis di mana yang disebut rahmat maksudnya ampunan. Tapi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Yang kelima adalah wa idza aratta, dan apabila engkau menghendaki fitnatan, suatu fitnah fi qaumin, terhadap kaum, fatawaffani, maka matikan saya dulu, ghairu maftun, tanpa saya mendapatkan fitnah tadi. Nah, fitnah ini ada dua makna. Makna pertama, kesesatan. Kalau engkau menghendaki umat ini tersesat, saya matikan dulu sebelum saya ikut tersesat. Yang kedua adalah siksa. Kalau engkau menghendaki umat ini disiksa olehmu, maka saya matikan dulu tanpa saya mendapatkan siksa tersebut. Yang keenam, wa as'aluka, dan saya minta kepada engkau hubbaka, bisa mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Boleh juga diartikan hubbaka, dicintai olehmu, wa hubba man yuhibbuk, dan dicintai oleh orang yang mencintaimu. Jadi kata-kata hubbaka bisa diartikan saya mencintaimu, atau hubbaka, aku dicintai olehmu. Bisa dua-duanya. Wa hubba amalin, dan mencintai suatu amal, yuqarribu ila hubbik, yang bisa mendekatkan kepada cintamu ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menutup ceritanya, beliau mengatakan, innaha, sesungguhnya mimpi saya ini hakun, adalah kebenaran. Kenapa? Karena mimpi para nabi adalah apa? Wahyu. Nah, sehingga kata-kata innaha hakun ini adalah dalil bahwasanya fihi anna ru'ya al-anbiya'i haqqun li annahu wahyun. Bahwasanya mimpi para nabi itu adalah kebenaran, karena mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih anaknya Ismail, ya dipraktekkan, Pak. Karena memang itu wahyu dari Allah. Tapi ini untuk para nabi saja ya, untuk kita tidak wahyu, karena kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fadrusuha, maka pelajarilah hadis ini atau doa-doa ini tadi atau amal-amal ini tadi. Tsumma ta'allamuha, kemudian pelajarilah. Bedanya apa? Udrusu, pelajari, kemudian pelajari. Dijelaskan oleh para ulama, udrusu itu maksudnya ihfadhu, hafalkan. Jadi doa yang ada dalam hadis ini tadi kita hafalkan,
Demikian juga isi dari hadis ini tadi kita hafalkan supaya kita bisa mengamalkannya. Kalau doanya terlalu panjang, kita bisa ringkas 3 yang pertama, Pak. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya minta kepada Engkau bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, bisa mencintai orang-orang miskin. Nah, kalau memang kita tidak bisa menghafal semuanya, bisa diringkas 3 yang pertama. Karena kalau kita melakukan 3 yang pertama, otomatis sudah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya tadi itu. Kemudian di sini Imam Tirmidzi panjang lebar menjelaskan bahwasanya hadis ini ada yang ghairu mahfudz. Ghairu mahfudz itu tidak sahih. Tidak sahih dari sisi kalau di sini dikatakan sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dhaif. Yang benar adalah dia itu meriwayatkan an Rasulillah, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dia mengatakan saya mendengar Rasul, ini tidak benar karena dia tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekedar tambahan saja. Ya, adapun hadis yang kita baca tadi sahih. Berikutnya babun bab baru wa min surati Zumar. Tafsir untuk surat Az-Zumar. Surat keberapa? 39. Ya. 3236 dari Abdullah bin Zubair, dari bapaknya Zubair, dia mengatakan lamma tatkala nazalat turun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia besok pada hari kiamat di hadapan pemelihara kalian, kalian itu akan bertengkar. Az-Zumar ayat 31. Apa maksudnya bertengkar ini, Pak? Orang muslim dengan orang kafir di dunia kan bertengkar. Siapa yang benar? Kita mengatakan kita itu yang benar, orang-orang kafir itu sesat masuk neraka. Tapi orang kafir juga mengatakan begitu. Yang benar itu kita, yang Kristus itu, yang salib itu. Adapun yang muslim-muslim di masjid itu yang sesat. Tentunya kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim kata mereka. Nah, pertengkaran ini nanti akan diulang lagi di akhirat. Bertengkar di hadapan Allah. Nah, setelah itu Allah akan memutuskan. Ini, kamu merasa benar, kamu juga merasa benar. Sekarang saya putuskan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk surga, sekelompok masuk neraka. Nah, kita meyakini pada saat Allah mengatakan begitu itu, kita dimasukkan surga, Pak. Sementara Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, itu semuanya masuk ke dalam neraka. Nah, itu takhtasimun yang pertama. Takhtasimun yang kedua apa? Zalim wal mazlum. Antara orang yang zalim dan yang dizalimi. Kan bertengkar, Pak. Di dunia ini misalnya 6 laskar FPI dibunuh di KM 50 atau di sekitar situ. Kemudian siapa yang pelakunya sampai sekarang belum ada yang ditangkap. Ini termasuk takhtasimun. Nanti akan diulang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti para laskar akan hidup lagi, kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, ini yang bunuh saya." Kemudian nanti yang bunuh mungkin akan apa? Mengatakan, "Saya tidak membunuh." Atau mungkin mengatakan, "Saya membunuh tapi saya cuma disuruh saja." Nah, nanti akan diputuskan oleh Allah. Yang benar siapa, yang salah siapa, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Maka ini tidak hanya untuk pertengkaran antar agama saja, tapi segala jenis pertengkaran. Termasuk misalnya panjenengan naik motor gesekan dengan orang, kemudian saling menyalahkan, sing salah kowe, sing salah kowe, nah, saling menyalahkan begitu, itu nanti akan diselesaikan oleh Allah kalau belum selesai di dunia ini. Qala Zubair, Zubair mengatakan, "Ya Rasulullah, atukarrar, apakah akan diulang lagi alaina kepada kita al-khusumah, pertengkaran, ba'da alladzi kana bainana fid dunya, setelah yang terjadi di antara kami di dunia dulu?" Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, iya, karena kadang-kadang di dunia itu belum ditegakkan keadilan, Pak. Yang rakyat sebenarnya dia yang benar tapi malah disalahkan. Yang pejabat sebenarnya dia yang salah malah dibenarkan. Kadang-kadang begitu. Nah, maka perlu diulang lagi supaya ditegakkan kebenaran betul-betul, keadilan betul-betul. Faqala, maka Zubair mengatakan, innal amra, sesungguhnya urusan itu, idzan kalau begitu lasyadid, sungguh sangat dahsyat, sangat ngeri kalau begitu, karena Allah sendiri yang akan apa? Menyelesaikan urusan tadi. Nah, itu tafsiran untuk surat Az-Zumar ayat yang ke
31. Sekarang surat Az-Zumar ayat 53. Hadis 3237. Di sini ada rawi dhaif namanya Syahr bin Hausyab. Dia meriwayatkan dari Asma binti Yazid, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnitu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an wa la yubali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka telah berlebih-lebihan melakukan dosa ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri. Meskipun sudah berlebihan, tetapi la taqnitu atau la taqnatu, dua qiraah. Janganlah kalian itu berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Nah, rahmat Allah di sini maksudnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut rahmat, maksudnya apa? Ampunan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir. Nah, sementara rahmat dan ampunan itu sebenarnya dua hal yang berbeda, sebagaimana tadi sudah kita baca dalilnya. Buktinya apa? Bahwasanya yang dimaksud rahmatillah ini adalah ampunan Allah, karena kalimat berikutnya mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, mengampuni adzunuba, dosa-dosa jami'an, semuanya. Wala yubali, dan Allah tidak peduli dosa sebanyak apapun, tetap Allah mau mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Maka hadis ini atau ayat ini menghasung siapapun yang sudah terlanjur melakukan dosa yang sangat banyak untuk tidak putus asa. Kalau putus asa bagaimana? Kalau putus asa berarti dia melakukan dosa yang lebih besar. Karena putus asa dari rahmat Allah itu termasuk 3 dosa yang terbesar. Saya tampilkan dalilnya, Bang. Wal qunutu. Rasulullah bersabda, akbarul kabair. Oh, bukan akbar, lafalnya. Al kabair, dosa-dosa besar adalah satu, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kedua, wal iyasu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, wal kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Nomor 2 dan 3 sama, tapi diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Ini biasanya adalah untuk penegasan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah betul-betul dosa besar. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya hasan. Yang dimaksud berlebihan ini siapa maksudnya ini? Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang yang datang kepada Nabi padahal mereka itu sudah zanau wa aktsaru, sudah banyak berzina, zina torpeng bola bali zina. Wa qatalu wa aktsaru, dan sudah membunuh dan banyak. Jadi mau masuk Islam itu awang-awangan, Pak. Sebenarnya dakwahnya Nabi Muhammad ini bagus sekali ya. Tapi sayangnya kok sudah terlanjur saya, nggih. Zina iso dihitung, nggih. Membunuh orang sudah berapa korbannya sudah nggak bisa dihitung, nggih. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muhammad, ajaranmu sebenarnya mantap, top markotop. Tapi bisa nggak orang-orang yang sudah terlalu kotor seperti kita ini kalau masuk Islam dosanya dihapuskan, bisa nggak?" Nah, turun ayat ini. Wahai hamba-hambaku yang sudah berlebihan, zina banyak, bunuh banyak, termasuk dosa besar itu kan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, berarti yang dimaksud mengampuni di sini apa? Mengampuni dosa apabila tobat. Makanya Ibnu Katsir mengatakan yaghfirudz dzunub ma'at taubah. Yang dimaksud mengampuni dosa kalau tobat. Kalau enggak tobat ya enggak. Tapi saya jujur, ini ada 2 penafsiran dari para ulama. Menurut Imam Syaukani, Allah itu mengampuni dosa semuanya, ini meskipun tidak tobat pun Allah bisa mengampuni dosa. Artinya gini, Pak. Seandainya ada orang muslim, kemudian nanti di akhirat dia membawa dosa banyak dan dia belum sempat tobat. Apakah bisa diampuni dosanya? Bisa. Dan pemaknaan yang kedua ini, tafsiran yang kedua ini juga sesuai dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain, sehingga 2 tafsir ini bisa kita pakai. Kalau kita katakan harus tobat, memang namanya orang berdosa itu kalau pengen bersih di dunia ya harus tobat. Tapi kalau diartikan semua dosa meskipun tidak tobat, nah itu nanti atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki ya bisa, kalau Allah tidak menghendaki ya berarti tidak diampuni dosanya. Kemudian kata-kata wala yubali dan Allah tidak peduli, ini kalau dalam Quran kan tidak ada ayat seperti ini, Pak. Sehingga kata-kata wala yubali ini bisa jadi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dulu di awal-awal Islam, ayatnya itu sampai wala yubali.
Tapi kemudian kata-kata wala yubali dihapus. Ini istilahnya apa? Sudah mansukh. Jadi kan setiap tahun tuh Nabi setoran kepada malaikat Jibril kan. Nah, setoran yang berikutnya itu kadang-kadang ada perubahan. Sehingga Quran yang sekarang 30 juz itu adalah setoran terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Nah, sudah tidak ada kata-kata wala yubali. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, wala yubali ini hanya tambahan dari Nabi untuk menafsirkan ayat tadi. Jadi ayatnya sudah selesai. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a titik. Habis itu kemudian Nabi nambahi. Wala yubali. Allah itu enggak peduli seberapa banyak dosamu, kalau kamu minta ampun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Az-Zumar ayat 53, derajatnya hasan. Dan kalau ada orang yang sekarang ini putus asa dari tobat, itu silahkan dia mengaca kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dosanya mungkin lebih gede-gede, Pak. Karena panjenengan melakukan apa? Syirik kan belum kan? Nah, sahabat-sahabat Nabi itu dulu nyembahnya berhala. Jadi setiap hari dosanya gede-gede. Okay? Tapi begitu dakwah Islam datang, berhala dibuang, kemudian mengucapkan syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berikutnya 3238. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Ja'a telah datang Yahudiun, seorang Yahudi. Ini Yahudinya bukan Yahudi acak-acak, tapi dia Yahudi yang ulama. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan Ja'a Habrun. Habrun itu adalah apa? Ulama Yahudi. Ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad, hei Muhammad." Ini orang kafir kalau manggil enggak sopan, Pak. Langsung panggil nama. Innallaha sesungguhnya Allah yumsiku memegang as-samawati langit-langit ala isba dengan satu jari. Jari ini jendek. Wal aradina dan bumi-bumi yang 7 ala isba dengan satu jari ini jari sampingnya ini. Wal jibala dan gunung-gunung ala isba atas jari satu jari ini yang tengah ini. Wal khalaik dan makhluk-makhluk ala isba atas satu jari lagi ini jari telunjuk ini. Tsumma yaqulu kemudian Allah mengatakan, "Anal Malik." Saya inilah raja. Jadi maksudnya besok di akhirat itu Allah akan menggenggam seluruh makhluknya, kemudian Allah akan mengatakan, "Saya raja." Di mana itu raja-raja yang sombong-sombong di dunia itu mana sekarang? Enggak ada semuanya. Qala, maka rawi mengatakan, fadhahika, maka tersenyumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga badat tampaklah nawajidhuhu, gigi-gigi taring beliau. Untuk nawajid ini ada perselisihan pendapat ya. Ada yang mengatakan nawajid itu adalah gigi yang tampak ketika kita tersenyum, berarti yang depan sini. Ada yang mengatakan bahwa nawajid itu adalah gigi taring yang samping ini. Ada yang mengatakan nawajid itu adalah gigi geraham yang dalam sana. Nah, kalau itu disebut yang dimaksud gigi geraham, berarti ketawanya Nabi sampai terbuka gini, Pak. Tapi itu kadang-kadang ya, karena aksaru dhahkil anbiya at-tabassum. Rata-rata tertawanya para nabi adalah senyum sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Qala, maka Nabi membaca ayat, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan tidaklah orang-orang kafir itu memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya si Yahudi tadi sudah mengetahui kebesaran Allah tapi masih saja tidak mau iman kepada Allah. Sudah tahu bahwasanya Allah nanti di akhirat akan melakukan hal seperti itu, tetapi mereka malah tidak mau mengagungkan Allah dengan masuk Islam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran untuk surat Az-Zumar ayat 67. Demikian juga bisa kita temukan ayat seperti ini pada surat Al-An'am ayat 91. Maka hadis ini bisa ditaruh pada tafsir surat Az-Zumar seperti dalam bab ini, bisa juga ditaruh pada surat Al-An'am ayat 91 karena isinya mirip ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Berikutnya 3239 dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan fadhahika, tersenyumlah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tersenyumnya kenapa? Ta'ajjuban, karena takjub dengan apa yang diucapkan si Yahudi, wa tasdiqan, dan karena membenarkan ucapan si Yahudi tadi. Jadi tersenyumnya karena membenarkan, Pak. Berarti ucapan si Yahudi benar, bahwa memang betul Allah besok akan merenggut semua makhluknya hanya dengan jari-jari ini. Tapi sekali lagi, jari saya menggunakan jari tangan ini karena kita taunya jari itu ya ini. Tapi Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti siapapun juga.
Sehingga tidak benar kalau kita mengatakan jarinya Allah adalah seperti jari kita ini 5 kayak gini. Enggak benar. Jarinya Allah adalah anggota tubuh Allah. Enggak benar. Semua itu kita tidak ucapkan, tapi kita hanya mengatakan sesuai sabda Nabi. Nabi mengatakan jari, kita mengatakan jari, titik. Ya. Terus jari itu gimana? Enggak boleh ditanyakan karena ini masalah gaib, tidak ada yang tahu sama sekali. Rasul pun juga enggak tahu, Jibril pun juga enggak tahu. Berikutnya 3240, dan hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kalau Imam Nawawi Imam Tirmidzi mengatakan sahih, tapi sebagian para mukharrij atau para pentahqiq itu mengatakan bahwasanya Atha bin Sa'ib ini seorang perawi yang mukhtalid, perawi yang sudah rancu hafalannya, berarti hadisnya dhaif. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan marra telah lewat Yahudiyun, seorang Yahudi yaitu ulama Yahudi tadi, bin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, maka berkata kepada Yahudi tadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Yahudi, wahai Yahudi, hadithna, beritahukanlah kepada kami, ceritakanlah suatu hadis kepada kami. Nah, ini menurut saya ini yang meragukan, Pak, dalam hadis ini. Masa Nabi minta kepada Yahudi supaya dikasih hadis, supaya dikasih ilmu, kan aneh, Pak. Padahal Rasulullah itu sudah ilmunya sudah lengkap, sempurna. Ngapain tanya-tanya sama Yahudi? Rasul sudah punya kitab suci, yaitu Al-Quran. Ngapain pengen tahu isi Taurat dan Injil? Ngapain? Nggak perlu. Sehingga saya cocok dengan pendapat yang mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Kenapa? Ini kok aneh ya, masa Nabi tanya sama Yahudi. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surat Al-Kahfi, وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Al-Kahfi ayat 22, janganlah kamu wahai Nabi minta fatwa kepada mereka orang-orang kafir tentang masalah Ashabul Kahfi kepada seorang pun. Dan ini tidak hanya masalah Ashabul Kahfi, Pak. Masalah apapun juga nggak usah tanya sama orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu meskipun mereka punya kitab suci, Taurat, Injil, tapi sudah mereka ubah-ubah. Sehingga kalau kita tanya, apa fungsinya? Padahal mereka sudah mengubah-ubah isi kitab suci mereka. Kitab suci kita malah masih sempurna, masih tidak ada tambahan dan pengurangan sama sekali. Faqala, maka si Yahudi mengatakan, kaifa taqul, bagaimana kamu berpendapat ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim Nabi Muhammad? Idza Allah, jika Allah meletakkan as-samawati, langit-langit, ala dhih, pada jari ini, yaitu jari paling kecil. Wal arda, dan bumi, ala dhih, pada jari ini, yaitu sebelum sampingnya. Wal ma', dan air, ala dhih, atas jari ini, yaitu jari tengah. Wal jibala, dan gunung-gunung, ala dhih, atas jari ini, yaitu telunjuk. Wasairal khalqi, dan seluruh makhluk diletakkan ala dhih, pada jari ini, yaitu jari jempol. Wa asyara, dan menunjuk Abu Ja'far Muhammad bin Salat perawi hadis ini bi khinsirihi, dengan jari jempolnya awalan, yang pertama kali, summa, kemudian taba'a, dia lanjutkan hatta balaghal ibham, sampai ke jari jempolnya, ibu jarinya. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, Az-Zumar ayat 67 dan juga Al-An'am ayat 91. Tapi secara umum hadis ini isinya sahih, Pak. Yang meragukan cuma ini tadi ya. Ya Yahudi, hadithna. Masa Nabi tanya sama Yahudi? Aneh sekali kan? Menurut saya loh, nggih. Wallahu alam. Karena saya cari dalam kitab syarahnya pun juga ini oleh pensyarahnya tidak dikomentari apa-apa. Tapi ringkasnya ini, perawi yang dhaif adalah Atha bin Sa'ib, seorang perawi yang mukhtalid, yang hafalannya sudah rancu. Kalau hadis yang sebelumnya tadi, yang hadisnya sahih, itu Yahudi yang datang kepada Nabi, kemudian dia langsung mengatakan, hei Muhammad. Nah, jadi yang memulai pembicaraan si Yahudi. Kalau hadis yang ini tadi, yang meragukan tadi, ini yang memulai pembicaraan adalah Nabi. Nabi mengatakan, wahai Yahudi, beritahukan kepada kami. Seolah-olah Nabi ingin nimba ilmu dari Yahudi. Aneh. Meskipun seandainya sahih, ya bisa juga dimaknai yang lain ya. Nah, Nabi ini ingin mengecek ya, ini Yahudi bohong atau tidak. Kalau bohong, Nabi akan menjelaskan kamu dusta, nggak benar seperti itu. Kalau dia jujur, maka Nabi akan membenarkan. Nah, ini pas jujur ini, sesuai dengan dalil Quran apa yang dia ucapkan tadi. Nah, sekarang ucapan Yahudi tadi sesuai dengan dalil yang mana dari Al-Quran? Ada nggak? Ada. Hadis 3241. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, atadri, apakah kamu tahu ma sa'atu jahannam, seberapa luasnya neraka jahannam? Qultu, saya mengatakan la, tidak tahu.
Qala, dia mengatakan, ajal, ya, wallahi ma tadri, demi Allah, kamu tidak mungkin tahu. Haddatsatni Aisyah, saya mendapatkan hadis dari Aisyah bahwasanya dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih, dan bumi itu semuanya dalam genggamannya Allah atau digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, sementara langit-langit itu dikumpulkan dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar 67. Qalat qultu, Aisyah bertanya, fa ainan nas? Kalau begitu di mana manusia yauma idzin pada hari itu ya Rasulullah? Karena buminya sudah direnggut oleh Allah. Lah terus kita yang ada di bumi, kita posisinya di mana? Qala, beliau mengatakan, ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam. Nama lainnya adalah sirat. Nama lainnya adalah jisr. Maka ada dua nama. Adapun sebagian orang mengatakan siratal mustaqim, salah. Sirat itu jembatan di atas neraka jahannam. Siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Ini yang dapat kita bicarakan. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.